Pilkada Jakarta tahun ini bakal berlangsung 2 putaran? Bukannya hasil realcon KPU menunjukkan pasangan Pramono Rano lebih unggul dari Ridwan Suswono? Eits, tunggu dulu hasil resminya dari KPU tanggal 16 Desember mendatang. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya syarat Pilkada 2 putaran? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bisa menggelar pilkada dalam 2 putaran. Pilkada 2 putaran dilaksanakan jika tidak ada paslon yang meraup suara lebih dari 50% atau 50% plus 1 suara. Aturan ini tercantum dalam UU DKJ, tepatnya dalam pasal 10 ayat 2 UU nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang baru disahkan bulan April 2024 lalu. Jika melihat hasil realcon KPU hari kedua, Pramono Rano unggul 50,07% suara. Hasil tersebut berdasarkan rekap 14.832 TPS dari 14.835 TPS di Jakarta, yang artinya sudah mencapai 99,92%. Tim pemenangan Pramono Rano sudah mendeklarasikan kemenangan 1 putaran dengan perolehan 50,07% suara. Namun, hasil realcon versi internal tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono menunjukkan Pramono Rano hanya memperoleh 49,28% suara. Belum mencapai lebih dari 50%, sehingga tim Ridwan Kamil Suswono atau Rido yakin Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Tak hanya itu, pada 2 Desember 2024, relawan Ridwan Kamil Suswono melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPU Jakarta. Mereka mendesak KPU untuk menggelar Pilkada 2 putaran karena menurut mereka banyak kecurangan dalam pelaksanaan pilkada. Wacana Pilkada Jakarta 2 putaran ini pun menjadi perbincangan publik, mulai dari masyarakat biasa hingga sejumlah direktur lembaga survei. Direktur SMRC, LSI, IPO menilai Pilkada 2 putaran tak masuk akal. Pasalnya, hasil realcon KPU menunjukkan Pramono Rano telah memperoleh lebih dari 50% suara. Direktur LSI, Jayadi Hanan meminta paslon nomor urut 3, Pramono Rano, untuk benar-benar mengkawal perolehan suaranya. Jangan sampai kehilangan 1 suara. Karena katanya, kehilangan 1 suara saja bisa membuat Pramono Rano gagal menang 1 putaran. Sejumlah tokoh berpengaruh di Jakarta seperti budayawan Gunawan Muhammad juga menilai Pilkada Jakarta 2 putaran seakan terlalu memaksakan. Seakan ada sejumlah pihak yang ingin menghalalkan segala cara agar Pramono Rano tak jadi memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Terkait hal ini, tim hukum pemenangan Pramono Rano berencana melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK jika Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Ari Setiawan Yodi. Pertanyaannya, apakah Pilkada Jakarta benar-benar lanjut 2 putaran? Kan sangat tipis banget, 0, sekian persen gitu untuk mencapai 50% plus 1 gitu. Bahkan ada di antara lembaga itu, kalau nggak salah LSI itu yang sudah menunjukkan bahwa hasil quick count-nya itu sudah di atas 50%. Maka dengan 3 TPS itu sebenarnya kalau misalnya dia memenangkan dimenangkan oleh pasangan nomor 3, itu saya kira potensi 1 putaran itu sangat mungkin. Makanya kalau lihat dari hasil quick count itu sebenarnya tidak bisa dipastikan gitu. Maka tunggu hasil apakah 1 putaran atau 2 putaran, karena memang ini sangat kurangnya itu sangat kecil gitu. Bahkan kalau dihitung dengan margin itu bisa jadi sudah melampaui gitu loh. Maka kemungkinan 1 putaran itu juga sangat besar gitu. Ya dengan TPS yang masih kurang juga menurut saya itu juga sebenarnya makanya tergantung juga di TPS itu apakah siapa yang menang berapa persen itu akan menambahnya banyak atau sedikit, itu juga kan tergantung dari TPS itu. Kalau semuanya di 3 TPS itu kalah semua 0,3, saya kira ya tidak cukup juga untuk menambahnya gitu. Nah, maka saya kira itu akan berpengaruh gitu. 3 itu menjadi 1 putaran atau 2 putaran gitu. Apalagi nanti itu juga kan dalih untuk
PSU juga kan bisa saja untuk melakukan satu putaran atau dua putaran gitu. Nah PSU itu juga tergantung PSU-nya mau menangkan yang mana, apakah menambah 03 atau mengurangi 03 gitu, sehingga menambah 01 yang 01 gitu. Itu juga ya tergantung. Makanya ini saya kira agak susah juga disimpulkan. Ya kesimpulannya memang kemungkinannya masih ada. Tunggu saja hasil resmi dan kemudian tunggu juga apakah ada PSU atau enggak gitu, perhitungan suara ulang atau enggak. Ini tergantung pada penyelenggara lagi gitu kan, apakah penyelenggara ini bisa terpengaruh enggak dengan manuver politik, dan dia berdiri pada profesionalitasnya. Jadi memang satu putaran atau dua putaran itu ya ditentukan dari hasil perhitungan dengan independensi dan kenetralan KPU gitu, bukan atas desakan politik. Itu kan yang dikhawatirkan oleh para tokoh itu, dan upaya-upaya dan dari pengalaman bahwa ada upaya mendesak ya dan mempengaruhi penyelenggara itu memang real adanya, saya kira ya, memang upaya-upaya kayak gitu ya, karena ini kan sangat tipis ya, dan ini penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu terpengaruh atau tidak dengan manuver-manuver politik itu, yang tentu ini tidak mudah juga bagi KPU karena deras juga ya di satu pihak mungkin ya, yang dikhawatirkan ya diantisipasi oleh para tokoh-tokoh itu karena melihat di satu sisi ada paslon yang didukung dengan sangat kuat oleh cawe-cawenya yang berkuasa saat ini, maka harus diwaspadai gitu ya, dan diantisipasi dan dikontrol oleh semua masyarakat di Jakarta khususnya. Mau satu atau dua putaran pun sebenarnya sah-sah saja jika dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Namun pertanyaannya, apakah dengan dua putaran Pilkada Jakarta akan berlangsung tertib dan aman? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.